Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan alur pengajuan berkas SKPI untuk mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, bahasanya di STM Utama sekarang bagi lulusan yang terbaru sekarang akan diberikan yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, ya. Nah, sekali ini kita akan melihat alurnya seperti apa, alur dari pengajuan berkas SKPI sampai selesai, ya. Oke, pertama di sini mahasiswa, hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan aktivasi akunnya dulu, ya. Aktivasi akun itu bisa dilakukan di ruangan Kaputama Comment Center. Nanti di sana akan dipandu oleh staf kita, ya, di comment center. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan user dan passwordnya, ya, username dan passwordnya, maka mahasiswa selanjutnya melakukan kunjungan ke situs skpi.kaputama.ac.id. Nah, silakan login melalui situs tersebut dengan menggunakan user yang telah didapat dari Kaputama Comment Center. Setelah mahasiswa login ke SKPI, maka selanjutnya mahasiswa itu diharapkan untuk melakukan update data profilnya, ya. Di data profile itu ada nick, ada nama lengkap gitu, ya, ada tanggal lahir. Nah, itu silakan diupdate di menu profile. Selanjutnya setelah melakukan update profile, nah mahasiswa juga nanti di situ bisa juga mengubah password, bisa, ya, silakan. Jadi nanti password yang didapat dari Kaputama Comment Center silakan diubah, ya, di menu ubah password. Nah, selanjutnya jika di profile tidak ada masalah, selanjutnya mahasiswa itu lakukan upload dokumen pendukung SKPI. Nah, dalam mengupload dokumen ini sebaiknya menggunakan format PDF, ya, dan dibatasi size-nya sekitar 2 MB. Jadi nanti mahasiswa silakan kumpulkan berkas-berkasnya sebagai pendukung SKPI-nya. Nanti setelah dikumpulkan, selanjutnya diupload di SKPI, ya, dengan format PDF. Di SKPI tersebut untuk dokumen pendukungnya itu ada beberapa, ya, ada banyak. Nanti kita lihat dokumen apa saja yang perlu diupload di SKPI. Nah, setelah mahasiswa melakukan upload dokumen-dokumen pendukungnya, maka selanjutnya lakukan pengajuan, ya, pengajuan berkas melalui menu dokumen informasi tambahan. Tapi pastikan bahasanya dokumen kalian yang kalian upload tersebut sudah lengkap dan benar, ya, baik deskripsinya dan formatnya itu sudah benar. Maka selanjutnya kalau kalian menganggap itu sudah sesuai semuanya, silakan ajukan berkas tersebut melalui menu dokumen informasi tambahan. Nah, setelah kalian melakukan pengajuan berkas, ya, mengajukan berkas untuk ditinjau oleh Kaprodi, maka selanjutnya bisa melakukan cek status pengajuan di menu status pengajuan. Nanti di situ akan ada statusnya, ya, sedang dianalisa atau diterima atau ditolak, itu nanti ada statusnya di situ, bisa kalian lihat di menu status pengajuan. Nah, jadi yang mengecek nanti pertama itu adalah Kaprodi, ya. Kaprodi kalian ajukan, maka selanjutnya akan dicek oleh Kaprodi. Kalau Kaprodi anggap itu sudah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya Kaprodi akan melakukan penginputan. Ada lagi penginputan yang akan dilakukan Prodi itu seperti ada CP, capaian pembelajaran. Nanti setelah sudah selesai semua, Kaprodi itu melakukan pengajuan juga ke ketua, ya. Nanti ketua mengecek apakah layak atau tidak SKPI ini untuk dikeluarkan. Setelah di ACC oleh ketua, ya, selanjutnya kita nanti akan kembali lagi masuk ke BAK. Setelah masuk ke BAK, nanti diajukan oleh BAK untuk ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada peran translator di situ untuk melakukan translate ke bahasa Inggris. Jadi nanti SKPI yang dikeluarkan itu ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Setelah ditranslate oleh
translator, maka nanti SKPI kalian telah selesai dan siap untuk dicetak. Nah, seandainya berkas itu ditolak ya, nanti kita nggak tahu. Yang bisa menolak itu ada dua, Kaprodi pertama, yang kedua ketua ya. Seandainya berkas itu ditolak, maka nanti kembali lagi ke poin keempat ya. Lakukan pengecekan dan jika ada yang perlu upload, ada yang perlu diubah gitu ya. Kembali lagi ke poin yang keempat. Atau ada yang perlu dihapus ya, silakan dihapus. Nanti ada itu keterangan dari Kaprodi apa yang harus diperbaiki ya. Kenapa ditolak gitu ya. Jadi kalau misalkan ketua menolak pengajuan SKPI, itu turunnya ke Kaprodi dulu, baru nanti ditinjau oleh Kaprodi, baru dikembalikan ke mahasiswa. Nah, seandainya tidak ada masalah, maka selanjutnya tinggal berkoordinasi aja kepada pihak BAK untuk cetak SKPI. Namun untuk SKPI ini nanti akan dicetak bersamaan dengan ijazah ya. Jadi mahasiswa itu ya sebenarnya nggak usah datang ke BAK, tunggu saja kalau statusnya sudah diterima, udah tinggal menunggu selesai wisuda ya, ijazah diterima, maka nanti SKPI juga akan langsung dilampirkan bersama dengan ijazahnya. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi tugasnya mahasiswa di sini hanya mengupload dokumen-dokumen saja ya, baik prestasi, keahlian, magang dan lain sebagainya untuk pendukung ijazahnya ya. Nah, selanjutnya nanti dikasih deskripsi, ini sertifikat apa, ini surat dokumen apa gitu ya, dikasih deskripsinya. Selanjutnya mahasiswa hanya tinggal menunggu apakah diterima atau ditolak. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja coba mengakses ke situsnya ya, ke SKPI-nya. Kita login ke skpi.kaputama.ac.id. Maka kita akan dihadapkan dengan tampilan login seperti ini ya. Selanjutnya silakan masukkan user dan password yang telah didapat dari comment center ya. Nah, untuk di sini saya ambil contoh. Ini punya si Iqbal, sudah kami aktifkan, kami coba. Usernya itu npm ya, dan passwordnya nanti sesuaikanlah dengan apa yang didapat. Oke, login. Maka tampilan utamanya seperti ini ya. Nah, pertama profilnya, silakan di sini diubah profilnya. Ada nicknya, nomor induk KTP, sesuaikanlah dengan nomor induk KTP yang ada ya, sesuai dengan KTP kalian. Oke, tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, sebenarnya itu saja yang bisa kalian ubah ya. Nama boleh, silakan diubah. Nick, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk username, npm itu tidak bisa diubah. Ya, seandainya ada kesalahan npm, ya, ini silakan komunikasi dengan BAK ya untuk diperbaiki npm-nya. Tanggal masuk juga nanti itu yang menginput BAK ya, pihak BAK. Jika setelah selesai nanti silakan diupdate, maka nanti data profilnya akan berubah. Selanjutnya password. Nah, silakan diubah passwordnya yang kalian dapat dari comment center, masukkan, dan selanjutnya password baru dan ulangi password dan reset. Maka password kalian akan berubah. Nah, setelah ini selesai, maka selanjutnya adalah bagian upload dokumen ya. Nah, untuk mengupload dokumen ini ada beberapa dokumen yang harus kalian upload, tapi kalau tidak memiliki semuanya ya, dokumen apa saja yang kalian punya itu saja yang diupload ya. Misalkan di sini kalian cuma punya penghargaan atau prestasi, ya silakan ini aja diupload. Tapi kalau kalian punya pengalaman organisasi ya, silakan upload dokumennya, misalkan seperti SK gitu ya, dan lain sebagainya. Ada kalian pernah mengikuti workshop keahlian misalkan ya, dapat sertifikat, silakan masukkan di sini. Oke, ada kemarin ada praktek kerja lapangan ya, ada kerja praktek atau magang ya, silakan yang ikut MSIB atau yang lain silakan masukkan ke sini juga ya. Dan bahasa asing juga nanti ada bahasa asing. Nah, nanti skornya berapa. Oke, coba kita upload satu-satu ya. Misalkan sini saya mau upload dokumen penghargaan dan prestasi. Saya kasih dokumennya dulu, saya upload.
Saya punya contoh sertifikat, misalkan prestasi di sini, sertifikat prestasi ya. Oke, open. Kasih deskripsinya. Misalkan sertifikat ini prestasi ya. Sertifikat perlombaan web programming misalnya, web programming. Juara 1. Oh, ini kita buat juara satunya di depan ya. Sertifikat juara 1 perlombaan web programming. Misalkan seperti itu. Dan selanjutnya tanggal dokumen. Tanggal dokumen ini ya sesuaikan sertifikat itu kalian dapat tanggal berapa. Biasanya dicantumkan di sertifikat ya. Misalkan di sertifikat itu didapat di bulan Maret di tanggal 7 2023 misalkan. Oke. Selanjutnya simpan. Nah, udah berhasil di upload. Nah, kemana dokumen tersebut masuknya? Itu ada di sini. Ya, ada di sini. Nah, ini ada dokumennya, bisa dicek lagi ya. Cek lagi. Misalkan ini contoh ya, ini contoh, ini sertifikatnya. Misalkan ini sertifikatnya ya. Oke. Kalau ada yang mau diubah, misalkan oh ini deskripsinya salah, edit ya, atau dokumennya salah, silakan upload ulang. Jika tidak ya biarkan saja, atau mau dihapus ya silakan dihapus, boleh. Nah, selanjutnya misalkan ada lagi sertifikat pengalaman organisasi, misalkan pernah ikut organisasi apa ya, misalkan BEM. Nih, surat kita kasih deskripsinya ya, deskripsinya apa ya kita buat ya, SK anggota BEM periode 2022 sampai 2023 misalkan seperti itu ya. Kapan didapat? Misalkan didapatnya di tahun 2022 di bulan Oktober misalkan, di tanggal 10. Oke, simpan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini udah ada ya. Nah, ada. Kita upload lagi yang lain, misalkan keahlian. Ada sertifikat keahliannya. Sertifikat keahlian desain web programming misalkan, web developer ya. Oke, kapan didapat? Misalkan di bulan Februari tanggal 8. Oke, simpan. Oke, tunggu sebentar ya, masih loading. Ya, sudah masuk, kita cek lagi. Oke, ini sudah ada. Nah, misalkan ada lagi, kita masukkan semua ya. Pengalaman organisasi sudah, sertifikat kalian sudah, magang, sertifikat magang di PT Bank Syariah Indonesia misalkan. Kapan didapatnya? Misalkan di bulan Januari tanggal 3. Oke, simpan. Terus sertifikat tugas akhir misalkan, ada dokumen ya, dokumen dari tugas akhir. Dokumen tugas akhir. Nanti untuk dokumen tugas akhir lebih lengkapnya silakan komunikasi dengan
kaprodinya masing-masing ya, seperti apa bentuk dari dokumen tugas akhirnya. Misalkan seperti jurnal mungkin ya, seperti itu atau lain sebagainya ya. Silakan nanti komunikasikan dengan kaprodinya masing-masing. Oke, tugas akhir. Selanjutnya bahasa internasional. Misalkan kalian punya keahlian bahasa internasional ya, bahasa asing ya. Sertifikat bahasa asing, misalkan kalian ikut TOEFL gitu ya. Sertifikat TOEFL. Ada skornya, misalkan skornya 500. Terus didapat di bulan Mei tanggal 8 misalkan ya. Oke, simpan. Terus kemarin pernah mengikuti pendidikan karakter gitu ya. Seperti boleh juga seperti yang kemarin baru-baru ini ada lulus mahasiswa kita ikut yang komando cadangan gitu ya, yang prajurit cadangan kalau nggak salah gitu ya, yang untuk ke militer. Nah, itu boleh juga itu ya, dimasukkan ya, pendidikan karakter atau pendidikan karakter kebangsaan yang lain. Nah, itu kan termasuk pendidikan karakter ya. Sertifikat pendidikan karakter. Tapi nanti lebih lengkapnya ke Kaprodi ya, seperti apa sertifikat pendidikan karakter itu ya, silakan ya dikomunikasikan dengan Kaprodinya ya. Ini tanggal dapatnya. Oke, selanjutnya nanti kita lihat saja ya. Kita lihat saja di mana dia di-uploadnya ya. Masuk berkasnya di mana gitu. Nah, di sini ya, nih. Oke ya. Dan semua masuk. Ini nggak harus satu ya, satu bagian tuh nggak mesti hanya satu. Boleh beberapa. Kalau kalian punya prestasi 3 ya silakan masukkan 3 ya. Namanya sebagai surat keterangan ya, surat keterangan pendukung ijazah. Kalian punya keahlian apa gitu ya, ada beberapa keahlian yang kalian miliki, dilengkapi dengan dokumennya, silakan diupload saja. Nah, selanjutnya jika sudah diupload semua, kalian rasa udah oke, udah bisa gitu ya, udah bisa kalian ajukan ya. Selanjutnya ajukan berkas. Oke, yakin, ajukan. Nah, sewaktu sudah diajukan, maka nggak bisa diedit lagi, nggak bisa diubah-ubah lagi ya berkas tersebut. Nah, di sini kalian juga boleh untuk mengajukan pembatalan berkas, itu boleh, itu bisa ya. Nanti akan ditinjau oleh Kaprodi. Nah, selanjutnya kalau sudah diajukan berkas tersebut, maka selanjutnya di status pengajuan. Bisa kalian cek. Status pengajuan, nah ini kemarin saya udah ada coba-coba punya si Iqbal ya, statusnya saya buat pernah ditolak ya. Jadi ada riwayatnya ya, ada riwayatnya. Nanti kami hapus kembali lah ya, nanti seolah-olah beneran Iqbal pula ya yang mengajukan. Tapi ini kan cuma sebagai sampel saja. Oke, hari ini ya yang diajukan nih tanggal 9 bulan 5 2023. Kemarin si Iqbal juga pernah mengajukan, misalkan tanggal 3 bulan 5 itu statusnya ditolak ya. Ini diajukan kembali dan statusnya ini ditinjau. Nah, kalau dia ditolak seperti ini sedang ditinjau. Nah, selanjutnya ini tinggal menunggu ya respon dari Kaprodi seperti apa gitu ya. Silakan aja nanti komunikasikan langsung dengan Kaprodinya untuk pengajuan SKPI ya. Laporkan ke Kaprodi bahasanya, Bu, Pak, saya sudah mengajukan SKPI, berkas SKPI mohon ditinjau ya. Nah, seperti itu ya. Silakan aja secara langsung komunikasi. Oke, saya coba logout. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun Kaprodi ya. Saya coba menggunakan Kaprodi SI, Iqbal kan SI ya. Saya masukkan passwordnya. Oke, ini masuk ke akunnya Bu Yani. Nah, sekarang berkas yang kalian ajukan itu masuk di sini. Daftar berkas, daftar pengajuan berkas. Nah, ini ada ya. Nih, punya si Iqbal. Tile seperti ini. Kaprodi juga bisa melihatnya nih. Nah,
Kaprodi bisa melihat berkas yang kalian ajukan, dokumennya bisa dicek ya. Dokumennya juga bisa dicek oleh Kaprodi satu-satu, benar atau tidak gitu ya. Nah, deskripsinya juga jika menurut Kaprodi ini nggak sesuai, Kaprodi bisa mengubahnya ya deskripsinya. Jika sesuai ya sudah, itu aja yang digunakan oleh Kaprodi ya. Oke, di sini Kaprodi bisa menolak dan bisa menyetujui berkas permohonannya ya. Nah, misalkan saya masukkan saja dulu ya deskripsi Kaprodi ini. Saya samakan saja ya. Samakan saja, nanti saya coba diterima. Nanti deskripsi Kaprodi inilah yang muncul di SKPI mahasiswa ya. Jadi mungkin nanti teksnya berbeda dengan apa yang kalian ketikkan sewaktu upload berkas dengan di SKPI yang sudah dicetak, bisa jadi nanti akan berbeda. Karena kenapa berbeda? Karena Kaprodi melakukan perubahan gitu ya. Jadi Kaprodi lah yang mengetahui kata-kata seperti apa yang tepat untuk deskripsi dari sertifikat tersebut gitu ya, dokumen tersebut. Oke, misalkan sudah dimasukkan deskripsinya, sudah oke menurut Kaprodi. Kalau ditolak di sini ya, nah, maka statusnya akan ditolak seperti yang tadi. Jika disetujui permohonannya, oke, yakin. Oke, dari setujuin selanjutnya, maka belum selesai sebenarnya. Kaprodi di sini belum selesai tugasnya. Dia harus Kaprodi harus input lagi CP-nya ya. Misalkan capaian pembelajarannya di input lagi. Jadi cukup banyak nanti nih tugas dari Kaprodi-nya ya, menginput CP lagi. Oke, nanti jika sudah disetujui itu semua, maka nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Kurang lebih nanti inilah SKPI yang akan didapat oleh mahasiswa, bentuknya seperti ini ya. Nah ini ya, misalkan kita masukkan coba ya capaian pembelajaran tadi oleh Kaprodi. Kita ambil aja contoh di sini ya, capaian pembelajaran mana ya. Nah ini ya, nih capaian pembelajaran. Misalkan kita input nih, input ini untuk bidang keahlian, bidang kerja ya, bidang keahlian kerja, pengetahuan. Oke, simpan. Ditambah lagi, ini saya sampel aja ya, sampel saja ya, satu saja masing-masing CP. Ini pengetahuan, terus ada sikap khusus, diinput lagi oleh Kaprodi ya. Nah, jika sudah selesai, mungkin dianggap oleh Kaprodi udah cukup, ini aja capaian pembelajarannya ya. Maka selanjutnya Kaprodi itu baru bisa mengajukan kembali itu ya, diajukan ke ketua. Maka oke, yakin. Nah, bisa dicek kembali ya oleh Kaprodi. Oke, di sini juga Kaprodi belum bisa melihat bentuk SKPI-nya ya, karena masih sedang ditinjau oleh ketua. Baru nanti ketua juga bisa mengecek ya, mengecek dari SKPI yang diajukan
oleh Kaprodi ya. Jadi di sini kita lihat dulu prosesnya ya. Jadi cukup panjang nih untuk SKPI ini. Nah, ini udah masuk punya si Iqbal. Ini bisa dicek oleh ketua ya. Berkas-berkasnya ketua juga bisa melihatnya juga. Tuh, bisa dicek juga. Nah, jadi nanti ketua bisa juga melihat bentuk SKPI nanti seperti apa gitu ya. Nah, tapi nanti ini ada beberapa yang belum terisi ya, karena harus ditranslate lagi ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Oke. Di sini ketua juga bisa menolak dan bisa menyetujui. Oke, misalkan disetujui permohonannya. Oke, yakin. Setuju ya. Dan sekarang berkas itu sudah masuk di sini ya, di tahun 2019. Nah, ini punya si Iqbal. Oke. Sudah tidak ada lagi pengajuannya. Oke, sekarang kita cek apa yang terjadi di pengajuannya si Iqbal. Status pengajuan disetujui ya. Nah, Kaprodi sudah menyetujui, ketua juga telah menyetujui. Selanjutnya tinggal menunggu saja si Iqbal ya. Nanti sewaktu ijazah diserahkan, maka SKPI juga akan dilampirkan di ijazah tersebut ya, di berkas ijazah tersebut. Nah, jadi itulah prosesnya ya. Tapi tadi juga belum selesai tuh. Jadi proses selanjutnya itu BAK itu masuk ke akunnya BAK ya. BAK harus melakukan pengajuan translate. Nah, jadi nanti dia masuk di sini. Nah, masuk di sini. Jadi BAK ajukan ke translatornya. Nanti bisa ada beberapa nih translatornya ya. Misalkan 2 atau 3 itu misal ditugaskan. Nah, proses penerjemah ya. Selanjutnya nanti akan masuk ke translator. Misalkan ada translator 1 ya. Oke. Selanjutnya kita login menggunakan translator. Wah, salah nih ya. Apa akunnya ya? Saya lupa nih. Oke, dah. So ya, berkas masuk di sini punya Iqbal diterjemah. Nah, barulah si translator itu menerjemahkan. Misalkan saya coba terjemahkan ya. Ini cukup banyak ini yang ditranslate oleh penerjemah. Saya coba terjemahkan ya pakai Google Translate saja. Ini sebagai contoh. Oh, kebalik ini ya. Oh, benar nanti benar. Oke, misalkan ini kebutuhan SKPI yang harus diterjemahkan oleh si penerjemah. Ini sertifikat keahlian tadi yang diinput oleh mahasiswa ya.
untuk tupelnya. Kalau nanti mahasiswa nggak tahu ya, ini siapa yang menerjemahkan nggak tahu ya, ini intern ya. Jadi nanti Kap Utama akan menugaskan ya, bisa dari luar, bisa dari dosen Kap Utama ya, yang memiliki kemampuan bahasa Inggris itu untuk menerjemahkan ini. Oke, sip. Udah disimpan ya, ini berkas selesai. Nah, sudah masuk ya. Maka kita coba login kembali ke BAK. Oke, ini data SKPI-nya. Punya si Iqbal tadi. Oke ya, dan disetujui, dan selesai, baru bisa dicetak SKPI-nya. Aduh, ini ada server error. Nah, oke, nanti bisa kita perbaiki kembali ya. Oke, jadi prosesnya sudah selesai ya, sudah selesai sampai di situ untuk proses pengajuan SKPI-nya. Jadi cukup panjang, mulai dari mahasiswa mengajukan, mengumpulkan berkas-berkas SKPI-nya, selanjutnya nanti dianalisa oleh Kaprodi, selanjutnya dicek kembali oleh ketua, selanjutnya diterima kembali oleh BAK, dan ditranslate, diajukan translate, dan selesai gitu ya. Jadi itulah alur dari pengajuan berkas SKPI. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham ya, kurang dimengerti, bisa nanti komunikasikan dengan kami ya, pihak comment center untuk bagian sistemnya. Tapi jika bagian-bagian berkas-berkasnya, ini berkas apa saja yang dibutuhkan, ini bisa enggak, ini bisa atau tidak gitu ya. Nah, itu silakan komunikasi dengan masing-masing kaprodinya ya. Oke, jadi sampai di sini dulu tutorial penggunaan SKPI-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.